ketemu lagi pemirsa. Selamat datang di Lions Hopecast. Saya Lain Diana Manta Fritz dari Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307. Podcast ini adalah dimulai dari Distrik 307A1. Semangat. Terima kasih tepuknya yang di studio. Ini udah 3.000 orang yang menepukin kita. Terima kasih. Oke, pemirsa yang baik dan budiman, di sini ada bintang tamu yang spesial, sangat spesial adalah Council Chairperson, yaitu Sisi Ferry Fu. Selamat datang kepada Ketua Dewan Gubernur Distrik 307. Betul? Betul. Selamat datang. Jadi panggilnya apa nih? Ferry sudah boleh. Lion. Oke. Iya, Lion Ferry. Baik. Lion Ferry ini kan sebagai ketua ya, Ketua Dewan Gubernur Distrik 307. Jadi apa itu maksudnya? Ada beberapa gubernur sih, gitu. Boleh diceritakan sedikit? Jadi di Indonesia ini Perkumpulan Lions Indonesia MD 307. MD itu mungkin multiple pemirsa. district. Oh, multiple district. Okay. Jadi itu ada 4 distrik. Di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri ada 4 distrik, yaitu distrik A1, A2, B1, B2. Betul. Jadi A1 ini ya sebagian besar DKI Jakarta, kemudian ke daerah Batam, Lampung, Jambi, Palembang. A1. Jadi distrik itu wilayah ya gitu iya, ya. benar sekali. Kemudian wilayah untuk distrik A2 itu sebagian besar Sumatera Utara, Aceh Darussalam, kemudian Riau Daratan. Riau? Iya, satu lagi di Jawa, bukan Jawa, Sumatera Barat. Oh, Sumber masuk A2. A2. Padang. Padang. Oke. Kemudian B1 wilayahnya Jakarta sebagian, kemudian daerah Banten, Tangerang. Setelah itu daerah distrik B2. B2 itu terdiri dari sebagian Bandung, kemudian ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Makassar ya, kemudian Bali sampai ke Papua. Jadi sangat luas itu untuk distrik B2 ini. Jadi keempat distrik ini diketuai oleh satu orang gubernur distrik. Ya. Keempat gubernur distrik tersebut diketuai oleh seorang ketua Dewan Gubernur atau Council Chairperson. Oh, Sisi itu Council Chairperson. Yeah. Oke, which is adalah Lion Ferry sendiri. Iya. Jadi memimpin ya, mengetuai 4 wilayah tersebut, A1, A2, B1, B2. Gubernurnya, iya. Gubernurnya. Saya sebagai ketua Dewan Gubernurnya. Iya, betul. Jadi saya berkoordinasi fasilitator, motivator kepada keempat gubernur distrik, sehingga distrik masing-masing itu bisa mencapai apa yang diharapkan oleh DG goal-nya mereka masing-masing. Oke. Pertanyaan yang sangat basic dan simple, bagaimana sih menjadi ketua dewan itu, Dewan Gubernur Distrik 307? Pasti ada prosesnya itu. Itu bagaimana? Apakah dimulai dari member atau mulai dari sekretari atau presiden? Apa tuh prosesnya? Itu dari awal harusnya anggota dulu. Oke. Setelah anggota mempunyai jabatan di klub, itu anggota klub ya. Jadi di klub intinya adalah klub. Klub itu punya anggota minimal 20 orang. Yeah. Satu klub. Nah, dari klub itu yang menjadi anggota terlebih dahulu, kemudian ini jenjangnya naik, bisa menjadi sekretaris klub atau nanti menjadi presiden klub. Nah, presiden klub inilah nanti yang berhak untuk dijadikan sebagai ketua daerah.
Oh, ada lagi step berikutnya. Ada step berikutnya. Ada jenjang karirnya ya? Betul, jenjang karirnya jelas sekali. Sangat jelas. Sangat jelas. Ketua daerah itu kadang-kadang ada ketua wilayah, tapi itu opsional ketua wilayahnya. Nah, setelah jadi ketua daerah, ini sudah berkecimpung 5 tahun di Lions Club, berhak untuk mengajukan diri maju sebagai wakil gubernur distrik kedua. Oh, nggak harus menjadi ketua komite atau nggak harus menjadi ketua-ketua dulu. Jadi setelah jadi, maaf kalau tidak salah, jadi setelah ketua daerah boleh mencalonkan. Iya, yang penting adalah pernah presiden. Oh gitu. Nah, kemudian di klub pernah menjadi anggota ataupun komite di klub itu. Kemudian harus menjadi ketua daerah dari distrik itu. Nah, setelah sekitar 5 tahun berkecimpung di Lions, berhak untuk mencalonkan diri sebagai menduduki wakil gubernur kedua. Oh, itu baru calon. Calon. Nah, itu calon. Calon ya? Ya, calon. Bukan berarti. Belum tentu menang. Oke. Nah, karena sistem di Lions Club ini memang sangat demokratis. Ya. Dan kita melihat paling lengkap organisasi ini. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan tambahan, kemudian mengacu ke internasional, ada constitution and bylaws ya. Jadi untuk memilih seorang calon kandidat gubernur distrik kedua, itu melalui pemilihan secara demokratis, yaitu. Jadi benar-benar voting ya? Benar-benar voting. Jadi berapa peserta di voting, kalau kalah voting walaupun dia satu suara, bukan satu suara, satu kandidat saja, tetapi kalah dengan kertas kosong, itu tidak terpilih. Aduh, sayang banget ya. Berarti ibaratnya men-encourage member anggota untuk menggunakan hak suaranya. Iya, betul. Jadi sangat demokratis sekali untuk pemilihan gubernur ini di konvensi. Konvensi itu setahun sekali atau 2 tahun sekali? Nah, konvensi itu di Lions Club itu setahun sekali, yang kita katakan konvensi tahunan nasional Indonesia. Dan untuk internasional itu juga setahun sekali. Tahun ini di mana itu Lions Club? Tahun yang baru lalu itu dilakukan di Medan. Oh iya, sebagai tuan rumah. Di Medan, karena kita menotor. Kemudian nanti untuk tahun 2024 tuan rumahnya adalah Jakarta. Oh, Jakarta ya. Oke. Kalau internasionalnya sendiri, apakah sudah ada jadwalnya untuk tahun depan di mana? Ada di Melbourne. Oh, di Melbourne. Apakah itu setiap tahun sudah keluar itu agendanya? Tanggalnya apanya? Kalau di Lions Club sendiri sudah sangat tersusun rapi. Iya, tersusun rapi, tanggal berapa, bulan berapa, sampai kapan. Nah, itu sudah tertata dengan baik dan pendaftaran sudah dimulai. Ada early bird-nya. Nah, itu. Jadi banyak sekali kegiatan pemirsa yang ingin bergabung di Lions Club. Tidak hanya mendapatkan ilmu, networking, ya betul. Mendapatkan semua satu paket ya, yang seperti di-mention earlier tadi oleh Lion Ferry adalah kita belajar untuk satu kayak jenjang karir juga ya, ada jenjang karirnya ya. Oke, dari situ barulah menjadi wakil gubernur jika terpilih. Setelah itu baru berikutnya wakil gubernur kedua itu nanti tahun berikutnya melalui konvensi ada pemilihan lagi. Jadi wakil gubernur distrik kedua ini kalau terpilih baru bisa menjadi wakil gubernur distrik pertama. Nah, tahun berikutnya lagi
wakil gubernur distrik pertama ini melalui pemilihan lagi. Pemilihan lagi, jadi setiap tahun ada pemilihan. Iya, seru juga ya. Iya, tapi waktu itu memang single satu kandidat. Tapi itu tadi satu kandidat juga bisa kalah dari karena kertas tadi kosong. Si kertas kosong, makanya kembali lagi para anggotanya itu harus menggunakan hak suaranya. Hak suaranya. Supaya jangan. Dan dia harus populer untuk bisa dipilih. Kalau istilah sekarang tebar pesona gitu. Bukan ya? Bukan salah ya itu ya, salah iya, ya. Iya, itu kan bukan tebar pesona. Jadi apa dong? Tetapi pendekatanlah kepada pemilih-pemilih ini bahwa saya ini sanggup melaksanakan tugas seperti itu. Komit ya? Komit, kemudian atas izin keluarga juga dong. Rendah hati, bukan rendah diri. Ya jangan saya tidak mau mengacukan pemilih-pemilih ini. Oh kok arogan sekali, sombong. Nah itu bisa dijauhi. Iya itu. Tapi gimana dengan keluarga sendiri setelah melewati proses yang bisa jadi ketua loh, ini ketua gubernur ya, ketua dewan gubernur itu gimana? Apa disupport juga oleh keluarga? Itu yang utama. Oke. Kalau tidak disupport, tidak mungkin kita untuk maju sebagai ketua. Jadi saya memang sangat disupport oleh istri saya. Jadi istri Lions juga? Lion juga. Oh jadi tahu kegiatannya bersama ya? Iya. Jadi sangat disupport. Nah itu pemilihan untuk ketua dewan gubernur itu tidak seperti gubernur distrik. Gubernur distrik kan seluruh anggota yang punya hak suara yang mengikuti konvensi itu yang memilih gubernur distrik. Sedangkan ketua dewan gubernur itu dipilih oleh, kalau di kita ini ada 9 orang, yaitu ketua dewan gubernur yang lagi menjabat, kemudian 4 gubernur distrik, kemudian 4 gubernur distrik terpilih yang elect. Jadi 9 orang semua. Jadi mereka voting. Ya mereka 9 inilah yang voting untuk memilih ketua dewan gubernur periode berikutnya. Oh jadi ada tahap juga ya, bukan tiba-tiba langsung mendapatkan jadi ketua gitu ya, tetap ada proses voting juga ya. Iya ada proses voting juga melalui 9 pemilih ini. Ya. Oke, ada tips atau apa ya untuk pemirsa di rumah untuk join menjadi anggota Lions atau personal experience yang bisa berbagi sebelum kita tutup? Ya, jadi Lions Club ini adalah satu organisasi, bukan organisasi sosial, bukan organisasi politik, dan bukan organisasi keagamaan. Tapi Lions Club ini adalah organisasi pengabdian kemanusiaan. Salah satu kegiatannya ada kegiatan sosial itu. Nah, kegiatan sosial yang selama ini kita laksanakan itu dicanangkan oleh internasional, yaitu 5 global causes itu. Tetapi di luar itu banyak yang kita lakukan, seperti donor darah. Itu di luar 5 tadi. Ada donor darah. Itu saya lihat donor darah itu sebelumnya orang melihat donor darah takut. Iya. Saya dokter waktu itu pernah saya lihat pasien sudah sangat kebutuhan darah yang membawa segerobak. Tetapi waktu mau minta darah lari semuanya. Tapi kemudian Lions Club mempunyai inisiatif untuk melaksanakan itu, dan sekarang saya lihat bahwa donator itu berbondong-bondong mereka datang. Betul. Ya, mereka sekarang jadi favorit ya. Iya. Donor darah. Iya, donor darah sekarang luar biasa untuk Indonesia ini. Jadi mereka sudah sadar ya, datang sendiri untuk didonorkan darahnya. Nah, ini yang satu yang kita lihat pelayanan masyarakat yang cukup baik sekali. Kemudian masih banyak lagi
untuk disabilitas, anak-anak, yatim piatu, dan lain-lain. Nah, kita lihat organisasi ini terbesar di dunia, organisasi pengabdian ini. Ini ada di sekitar 206 negara dengan sekitar 1,4 juta anggota di seluruh dunia. Dan Indonesia ini sendiri dengan 4 distrik, kita punya anggota sekitar 12.400-an. Di Indonesia di sendiri. Indonesia. Tetapi, ya kan, ini masih sangat kurang sekali. Relawan-relawan yang kita perlukan, tangan-tangan jangkauan dia ke pelosok-pelosok lagi. Masih. Karena kita lihat Indonesia dengan jumlah penduduk yang begitu besar, amat besar, tetapi masih hanya 12.000 orang. Jadi masih bisa tambah dan tambah lagi ya. Nah, ini yang perlu. Iya. Jadi pemirsa, kalau ada yang ingin bergabung, betul, kita sangat welcome sekali. Kita sangat welcome karena memang kebutuhan untuk itu lebih banyak lagi yang kita butuhkan untuk bisa menjangkau ke pelosok-pelosok, karena anak bangsa ini masih banyak yang kurang mampu maupun tidak mampu. Iya. Jadi itu yang perlu kita ulurkan tangan membantu mereka. Nah, jadi himbauan saya sekali lagi kepada pemirsa yang punya kesanggupan untuk itu, bergabunglah dengan Lions Club karena ini adalah organisasi pengabdian kemanusiaan yang tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan suku. Ini betul-betul sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika kita. Yeah. Ya. Jadi untuk itu sekali lagi himbauan saya kepada para pemirsa, keluarganya, teman-temannya, bergabunglah dengan Lions Club ini. Karena di sini kita banyak bisa belajar berorganisasi, belajar bersosialisasi dengan masyarakat. Mungkin saya bisa menceritakan ini sedikit. Salah satu cerita yang paling berkesan bagi saya adalah kalau kita ingat Presiden Amerika Serikat yang ke-39 Jimmy Carter. Itu presiden yang ke 39 kalau tidak salah. Oke. Sekarang usianya 99 tahun. Usia 24 tahun dia sudah seorang lion. Bapaknya juga lion. Iya. Nah, apa yang dia katakan? Dia sampai jadi presiden, jadi gubernur Georgia. Apa yang dikatakannya? Dia tidak pernah di jabatan-jabatan pemerintahan. Ya, itu dia katakan, saya tidak pernah di jabatan pemerintahan, tapi saya melakukan pelayanan kepada rakyat saya, masyarakat saya. Itu semuanya saya belajar dari Lions Club. Kenapa begitu? Usia 24 tahun dia sudah berkecimpung di Lions Club. Apa yang dia lakukannya? Yaitu melakukan pengumpulan kacamata. Kacamata bekas dia kumpulkan dengan teman-teman sesama Lions. Itu nanti direnovasi sedikit untuk diberikan kepada anak-anak kecil maupun orang tua yang membutuhkannya. Itu satu. Yang kedua, apa yang dilakukan tadi yang kita ceritakan, donor darah itu. Jadi donor darah ini dia koordinir dengan baik sehingga banyak rakyat di Georgia itu mengenal dia. Jadi dia jadi populer. Jadi populer sehingga dia terjun ke dunia politik. Terjun ke dunia politik melalui Partai Demokrat, terpilihlah waktu itu sebagai senator. Setelah senator menjadi gubernur Georgia. Setelah jadi gubernur Georgia terpilihlah sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-39. Yang dia katakan itu tadi. Baik. Saya tidak pernah punya jabatan di pemerintahan. Bagaimana saya melayani rakyat itu? Saya belajar semua itu dari Lions Club. Ya. Baik pemirsa, itulah tadi tips ya, benar-benar luar biasa dari Lion Ferry
Fu, yaitu Ketua Dewan Gubernur Distrik 307. Terima kasih banyak tipsnya, jadi intinya banyak belajar di organisasi Lions Club ini. Iya. Betul. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di podcast kami. Saya akan tutup. Terima kasih. Thank you everyone for listening to our podcast. This podcast has been brought to you by Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307 A1. Kita boleh ada dadah dulu, Lion Ferry, sebelum kita tutup. Yeah. Looking forward, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Ditunggu komentar-komentar positifnya dan masukannya juga. Jangan lupa kalau yang ingin bertanya bisa langsung direct message di Instagram Lions_Club_307A1. Terima kasih banyak atas listeningnya. Sampai jumpa. We serve with compassion. Bye. Bye. Terima kasih.